gua percaya sekali orang yang biasa-biasa aja bisa jadi something kalau dia punya attitude yang bagus. Paling lama itu satu anak bisa 1,5 jam. Oke. Itu yang gue Iya, itu yang gue bilang bebel iya. banget. Nah itu Iya, dia. oh, oke. Itu season berapa ya? Jangan Iya, dong, iya, iya, waduh. iya. Melto Sinyal. Lo nih kan dulunya salah satu personel Pasto ya. Akhirnya setelah itu gue habis itu gue tahu lo jadi guru vokal buat Indonesian Idol. Juga punya kelas vokal sendiri ya, Melto Vokal Class kan. Nah, tapi kita kilas balik dulu dong. Pasto itu kan awalnya yang buat adalah almarhum Glenn Fredly. Boleh cerita dikit dong, awalnya tuh lo jadi bagian dari Pasto gimana sih? Gue tuh sebenarnya angkatan ke-3. Oke. Ya, jadi gue menggantikan waktu itu namanya Bobby. Nah, pas gue ganti itu gue nggak langsung jadi personel dulu. Jadi yang 3 ini waktu itu si Ryan, Rudolf, sama ada Maku namanya, Max. Itu minta gue untuk ngiringin mereka nyanyi. Karena kan gue main piano ya. Udah, gue ngiringin selama 3 bulan selama 3 bulan. Udah, abis itu berjalan 3 bulan, akhirnya tiba-tiba gue dipanggil sama Glenn. Jadi pas gue dipanggil, udah tuh gue ngobrol berdua doang tuh sama Glenn waktu itu. Melto ya, gue baru kali itu ketemu Glenn tuh. Iya Bung, gitu. Melto, jadi begini, nih Pasto kan harus berempat katanya. Dan Pasto itu dulu harus berdarah Ambon semuanya. Oke. Harus punya darah Ambon. Kalau gua kan ada Ambon dari mama gitu. Jadi dia bilang Pasto itu harus berempat dan harus punya darah Ambon. Ale ini kan ada darah Ambonnya, dia bilang gitu. Dan Ale bisa main piano. Bagaimana kalau Ale masuk Pasto? Gue sempet diem gitu. Gimana? Oke Bung, gue langsung ngomong gitu. Ya, mulai saat itu tuh gua jadi personel Pasto di tahun 2004. Oke. Jadi Pasto itu kan terbentuk 2002. Nah 2004 tuh udah generasi ketiga. Lu bayangin berarti dari 2 tahun itu udah ada generasi-generasi, emang generasi kedua dan ke-1 gitu. Polemiknya banyak itu grup memang. Oke. Gitu. Itu jadi awalnya ya? Awalnya gitu. Oke, terus setelah dari Pasto, apakah lo langsung belajar ngajar vokal atau ada transisi apa dulu? Oh, gue kalau ngajar vokal sebenarnya dari sebelum itu. Oh, oke. Dari tahun 2002 itu gue, pokoknya setelah nyokap meninggal dulu 2001, terus gue diajak sama temen gitu untuk ada nama sekolah musiknya tuh sekolah BIS, Bina Seni Suara. Gitu, gue diajak ke sana lah untuk latihan gitu. Nah, mulai dari situ tuh gue ketemu juga satu-satunya guru gue yang gue panuti sampai sekarang, itu namanya Bang Fian. Setelah gue di situ selama setahun tuh, akhirnya gue dijadiin sama dia tuh kayak guru juga lah di situ, tapi untuk ngasistenin dia gitu, sementara waktu gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak bisa, gue yang ngajar gitu. Nah, dan mulai dari situ tuh, jadi mulai dari tahun 2002 lah, hitungannya 2002 gue jadi vokal coach. Nah, mulai dari Bina Seni Suara itu. Gitu. Oke, dari situ lo ke Pasto, abis gitu dari Pasto, pas lo ngajar vokal itu sebenarnya apa sih, karena passion atau kepepet atau mau nggak mau harus kecemplung? Pertama karena gue kuliah di UNJ, IKIP kan. Nah itu kan kuliah keguruan. Nah terus gue sebelum gue di BIS itu gue tuh sebenarnya udah ngajar paduan suara. Gitu, karena nyokap gue tuh guru paduan suara juga, guru vokal juga. Jadi sepertinya ya dulu ya, gue juga nggak tahu tuh sebenarnya ini passion, ini terpaksa atau enggak. Cuman
kayaknya gue lebih melihat satu sosok aja gitu loh. Maksudnya sosok nyokap gue sebagai panutan gue yang dia bisa hidup kok dari ngajar paduan suara, ngajar vokal gitu. Nah semenjak itu tuh apalagi pas waktu gue masuk Bina Seni Suara itu, terus dikasih challenge sama Bang Fian itu untuk ngajar, ya gue ambil opportunity itu gitu sampai sekarang. Oke. Nah sekarang kan lo ngelatih vokal para peserta Indonesian Idol itu berarti startnya dari tahun berapa nih sampai yang tahun ini? Gua itu di Idol sebenarnya ada 4 kali season. Season pertama yang gua latih itu zamannya si Igo sama Citra Scholastica. Itu season 6. Habis itu special season. Season 11 itu gue latihnya di akhir-akhir karena gue menggantikan Ryan waktu itu yang lagi itu kan zamannya COVID kan ya. Itu yang Rimar ya? Yang Rimar. Sebenarnya gue tuh di season 11 itu sebenarnya gue berdua harusnya sama Ryan. Cuma karena gue di awal-awal pas baru mulai gue kena COVID. Akhirnya Ryan yang full. Abis itu baru Ryan kena COVID, gue yang gantiin. Abis itu baru berdua. Terus abis itu gue di season 12, seasonnya Salma sama Nabila, dan terakhir season 13. Yang gitu. Masih berjalan ya? Masih berjalan. Sebentar lagi resultnya entah siapa yang menang. By the time podcast ini tayang kita udah tahu guys siapa yang menang. Oh iya. Tapi nanti dulu aja ya. Nanti aja dulu. Ada nggak sih season di Indonesian Idol itu yang menurut lo itu paling challenging dalam proses lo ngelatih vokal para pesertanya? Yang paling challenging ya? Yang paling challenging justru season 12. Karena gue semua handle sendiri. Jadi gue vokal coaching, gue vokal direct. Gue juga bantuin aransemen musiknya. Gitu. Kadang-kadang gue juga membuat backing vokal atau choir untuk salah satu peserta gitulah. Jadi itu yang membuat gue di season 12 itu tuh lumayan bekerja keras. Dan itu pertama kalinya juga gue bekerja sendiri kan, gitu. Tanpa Ryan ya? Tanpa Ryan, tanpa vokal coach siapapun gitu. Biasanya kalau di Indonesian Idol tuh vokal coachnya sendiri, vokal directornya sendiri gitu. Kalau misalkan gue vokal directornya gue, mungkin vokal coachnya Mas Indra Aziz gitu. Nah ini gue disuruh dua-duanya gitu, diminta dua-duanya gitu. Nah itu yang membuat gue jadi lumayan kerja keras gitu. Mikirin semuanya kan jadinya. Gitu. Tapi berarti season 12 itu berarti eranya Salma, Nabila, Roni, Paul itu ya, berarti ya Sharla itu semua lo udah hands on dari awal banget. Dari awal banget lah. Dan yang membuat gua challenge lagi untuk di season 12 itu adalah materi pesertanya itu lumayan unik. Gitu. Kenapa tuh uniknya? Uniknya kan ada Roni ya kan. Unik tuh suaranya. Ada Paul. Unik juga suaranya. Ada Nabila yang tipis gitu suaranya. Unik. Ada Salma juga gitu yang musikalnya sih bagus, cuma suaranya nggak yang menggelegar kayak Leodra gitu, kayak Tiara, kayak Ziva gitu. Jadi gue harus mikirin gimana caranya dengan suara seperti ini bisa menjadi kualitas idola Indonesia gitu. Gitu. Menurut lo nih lebih susah ngajarin teknik vokal atau ngebangun mental panggung seseorang? Dua-duanya lagi. Dua-duanya lagi. Tapi sih kalau lo mau tanya mana yang lebih susah, mental sih. Karena mental itu kan kita udah kayak apa ya, menghipnotis orang kan. Nah itu susah sekali itu. Untuk mengubah mindset mereka itu kan susah gitu. Kalau yang namanya teknik itu kan masih bisa dibenerin gitu kan secara langsung gitu kan. Kalau mental tuh harus ada pendekatan dulu. Gitu. That's why gue sangat-sangat deket sama peserta-peserta idol gitu. Iya, termasuk sama peserta-peserta yang season 13 yang tahun ini ya.
Iya, dekat juga gitu. Iya, oke. Mungkin karena karena di 12 gue udah ada formulanya, jadi di 13 gue pakai lagi template gitu. Jadi gue template aja. Mungkin dengan cara ini mental mereka juga ikutan terbangun gitu loh. Oke. Ada nggak sih kebiasaan unik? Kebiasaan ini ada yang nyebelin, ada yang lucu, yang sering dilakuin sama murid-murid vokal lo saat latihan atau sama para peserta di Indonesian Idol yang sekarang ini? Unik? Apa ya? Bisa lucu, bisa nyebelin. Nyebelin? Rata-rata sih sama ya, nyebelin karena nggak mau, karena keras kepala gitu ya kan, bebel gitu. Nah kayak gitu-gitunya aja tuh yang gue tuh kadang-kadang suka susah banget dibilangin kan gitu. Yang kayak yang kalau misalkan yang spesifik gitu tuh kayaknya sih nggak ada sih. Oke. Lo pernah nggak sih ketemu orang-orang yang talenta vokalnya biasa-biasa aja tapi attitude-nya luar biasa? Kalau lo harus ngelatih orang-orang yang seperti ini, gimana sih cara lo menyikapinya? Gue justru lebih suka melatih orang yang biasa aja nyanyinya. Tapi attitude-nya bagus. Karena kalau udah attitude-nya bagus, berarti dia willing to learn-nya tuh tinggi. Oke. Gitu. Dia menghargai setiap proses. Nah, belajar itu kan nggak sebentar ya. Jadi kalau misalkan, jadi gue percaya sekali orang yang biasa-biasa aja bisa jadi something kalau dia punya attitude yang bagus. Gitu. Kalau dia punya willing to learn yang sangat tinggi gitu, punya effort lah gitu. Nah menurut lo sebagai guru vokal nih, suara bagus atau vokal yang bagus itu tuh anugerah atau hasil kerja keras, latihan keras? Dua-duanya. Dua-duanya. Berarti dua-duanya bisa ini ya? Bisa. Gini, kalau misalkan itu gift dari Tuhan gitu, ya itu udah pasti bagus lah ya, gitu ya. Karena udah istilahnya nih bawaan orok gitu ya kan. Lo tinggal asah aja. Lo tinggal asah aja dikit gitu. Asalkan ya, asal lo jangan males gitu. Ya, kalau yang satu lagi itu belajar kan, hasil belajar. Contoh, gue tuh selalu lihat Agnes Monica lah. Agnes Monica tuh hasil belajar. Dari yang gak bisa nyanyi sampai sekarang keren gitu. Nah itu hasil belajar yang menurut gue sangat-sangat sukses. Gitu, BCL. Itu hasil belajar yang sangat-sangat sukses gitu. Jadi dua-duanya menurut gue sama aja. Asal dilakukan dengan kesungguhan gitu. Karena biar gimana, ini kan instrumennya kan di dalam tubuh kita ya. Dan itu harus dilatih setiap hari. Nggak bisa kita cuma diemin doang kayak piano gitu, diemin dia masih bunyinya masih sama gitu ya kan, nggak bisa gitu. Dia lo nggak latih aja 2 hari aja itu udah beda suaranya gitu. Suara lo udah beda dan lo akan harus nyari lagi, kalau istilahnya selahnya lo harus cari lagi gitu. Gitu. Itu kalau misalkan nggak ada yang namanya apa ya namanya, kesungguhan gitu ya. Untuk latihan susah gitu. Mau lo dapat gift dari Tuhan mau enggak, kalau nggak belajar sama sekali ya nggak akan jadi juga gitu. Pokoknya intinya nggak boleh mager, nggak boleh males lah ya. Nggak boleh. Even lo mager aja tuh lo harus latihan, tiduran latihan. Humming ya. Gitu. Gimana sih cara lo supaya tetap semangat nih ngelatih vokal? Padahal misalnya nih ya buat di Indonesian Idol. Padahal di tiap tahun di Indonesian Idol itu lo ketemu sama tipe-tipe peserta yang mirip-mirip dari segi kualitas vokalnya. Let's say mereka sebenarnya udah ada talent nih, lo tinggal asah aja. Tapi gimana sih caranya supaya lo tetap semangat buat ngelatih vokal mereka? Jenuh tuh udah pasti ada. Kejenuhan tuh udah pasti ada. Gue nggak bisa ngebohongin itu. Dan orang-orang tuh pasti bisa melihat itu. Karena gue orangnya tuh mudian banget sebenarnya. Iya kan katanya lo jutek kan. Kalau para peserta Indonesian Idol, baik dari tahun-tahun sebelum dan tahun sekarang katanya lo agak menyeramkan. Iya, yang enggak juga sih. Gue mudian aja orangnya. Gue
Gue tuh tergantung mood aja. Kalau setiap gue bangun pagi itu kalau mood gue enak, gue akan seharian tuh enak gitu. Tapi kalau bangun pagi gue udah marah-marah, oh Tuhan, gitu. Jadi gue akan marah-marah sampai malam. Jadi tergantung mood juga. Tergantung mood aja. Iya. Tapi sebenarnya yang memotivasi gue supaya terus bermood baik itu sebenarnya lebih karena gue kayak punya tanggung jawab aja untuk membesarkan orang. Oke. Gitu. Gue punya keinginan juga untuk bisa memberikan apa ya? Memberikan ilmu. Karena kan basically ya gimana ya? Gue tuh hidup di orang-orang yang istilahnya suka memberikan ilmu ke orang. Mulai dari nyokap gue, Glenn Fredly, Bang Fian tadi gitu. Ada juga guru-guru yang lain, Karoli juga. Terus temen-temen gue juga yang sekarang udah mulai ngajar-ngajar juga gitu. Terus sampai ke Maya Estianti pun juga gitu. Suka memberikan ilmu. Jadi gue based on itu aja sih. Semangat gue tuh based on itu gitu. Oke. Dalam sehari berapa lama sih durasi yang dibutuhkan para peserta Indonesian Idol itu untuk berlatih vokal sama lo? Kan kita cuma kasih itu seminggu nih ya. Terus seminggu sekali tampil. Berapa lama sih waktu untuk mereka belajar vokal dalam sehari itu? Ini pasti tempatnya itu, pas di idolnya. Iya. Gue nggak matokin jam, gue nggak matokin menitnya, seselesainya aja. Nah itu bisa paling lama? Paling lama itu satu anak bisa 1,5 jam. Oke. Itu yang gue bilang bebel banget, nah itu dia. Oh, okay. Itu season berapa ya? Jangan dong, waduh. Iya. Gitu. Okay. Paling cepet itu bisa 15 menit udah selesai. Oh iya? Ya. Paling cepet tuh. Jadi let's say kalau misalnya top 15 menjadi top 10, menjadi top 5, menjadi top 3 ya pas top 15 itu berarti lu tuh lagi sibuk-sibuknya dong ya? Lagi sangat pack banget. Enggak ya juga sih. Karena gini ya, semakin kesini tuh beban si peserta pun makin banyak. Lagunya makin banyak. Iya. Gitu. Belum ada lagi kolaborasi. Nah, itu gua juga harus mikirin ke situ. Gitu. Jadi mau itu top 15, mau itu top 2 sama aja. Iya. Gitu, sama aja ininya. Beban pekerjaan itu sama. Gitu. Nah di dunia musik yang sekarang serba instan nih dan viral ya, menurut lo apa sih yang masih bikin suara seseorang itu bermakna? Nah, apa ya? Wah ini berat banget nih pertanyaannya. Kan sekarang semua viral ya, serba-serba momentum dan banyak yang akhirnya kayak iseng-iseng abis gitu kok viral nih ya, padahal ternyata gue cuman bikin musik ya kayak do it yourself doang gitu, tiba-tiba viral, tiba-tiba instan. Sedangkan banyak yang mempersiapkan musiknya dengan sangat baik, dengan rilis plan yang juga sangat baik, terus dengan udah punya plan nih, ntar gue digitalnya gue mau gini, konsep kontennya gue terus segala semua konsep. Tapi itu banyak juga yang nggak viral atau agak lama gitu untuk akhirnya bisa menghasilkan uang lah ya. Nah itu apa di dunia yang serba viral kayak gitu, apa sih yang bisa bikin suara atau vokal seorang itu menjadi bermakna sebenarnya? Apa ya? Kalau masalah itu sih sebenarnya itu cuman karena lo itu bisa maintain suara lo atau enggak gitu, supaya tetap sama gitu kedengarannya. Oke. Ya, ini kan lo kan nanya kan soal vokalnya nih ya. Kayak misalkan Ruth Sahanaya gitu ya. Ruth Sahanaya zaman dulu itu kan keren banget ya gitu. Makin kesini kan apalagi udah generasinya udah mulai beda. Tapi kalau kita denger dia nyanyi masih tetap nih Ruth Sahanaya gitu. Gitu. Agnes pun misalkan di bawah satu generasi di bawahnya dia. Agnes Raisa enggak, itu generasi lain lagi. Kalau kita denger mereka aja itu
kita masih bisa tahu kalau itu mereka gitu. Jadi gue sih lebih mikir maintain suaranya aja supaya tetap oke gitu, untuk bisa fight di industri musik ini yang serba ini gini viral, yang begini effortnya tinggi nggak viral gitu. Itu aja sih, lebih ke situ aja. Dan buat gue sih viral dan nggak viralnya ternyata tidak ada formulanya ya. Iya. Jadi lebih ke masalah lo bikin lagu aja yang banyak. Lo bikin lagu yang banyak, dengan itu apalagi lo penyanyi ya. Lo bikin lagu yang banyak, dengan itu kalau lo bikin lagu banyak, lo udah pasti lo akan bikin demo sendiri. Udah pasti suara lo akan lebih matang lagi karena lo setiap hari berkarya gitu. Gitu. Di balik layar dunia musik nih ya, ada nggak sih hal yang lo pengen publik itu lebih paham dan hargai? Kan orang cuman tinggal, aduh gue suka nih lagunya, enggak, gue nggak suka, skip. Menurut gue jelek lagi, ternyata selera gue nggak begini gitu kan. Tapi sebenarnya lo apa sih yang sebenarnya lo pengen publik itu lebih paham dan hargai effort di balik semua produksi musik itu? Gue pengen publik itu lebih lebih menerima semua genre aja sih. Lebih terbuka ya? Lebih terbuka aja, karena itu bukan juga cuman sebagai selera lu atau gimana gitu, tapi lebih ke masalah edukasi juga sih. Supaya kita juga, industri musik Indonesia juga bisa berkembang gitu, sama kayak kayak Korea lah gitu. Di Korea kan begitu juga gitu. Semuanya bisa menerima gitu. Oh, musiknya kayak gini. Nah, gue juga pengen di Indonesia tuh seperti itu gitu. Jadi nggak cuman ya, kita memang masing-masing orang punya selera gitu. Cuma untuk genre yang lain tuh sebisa mungkin nggak usah ini jelek ini, karena pada dasarnya musik itu tuh nggak ada yang jelek gitu. Musik itu nggak ada yang jelek, musik itu bagus semuanya gitu, tinggal gimana cara kita menyikapinya aja. Iya. Gitu. Dan sebagai pendengar, masalah selera atau enggak juga kan, selera kan kita juga nggak bisa sama selera orang ya, karena berbeda-beda. Oke. Kalau di Melto Vokal Class sendiri nih ya, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan murid lo? Misalnya nih ya, dari yang awalnya sama sekali nggak ngerti teknik nyanyi, sampai akhirnya bisa nyanyi dengan enak. Ini udah ada sebenarnya. Udah ada 1 orang, 2 orang lah. Dua murid gue yang dari awal tuh dari basic banget. Basic banget itu berarti ya tahu nada-nada, dia tahu nada. Fales. Dia tahu nada. Apa fales nggak? Cuman kadang-kadang fales gitu. Terus dia nggak tahu vibra. Dia nggak tahu apa itu dinamika gitu. Sampai akhirnya dia mencoba untuk merilis lagu. Gitu. Itu jangka waktunya 8 bulan. Lama sekali ya. Itu dengan latihan seminggu berapa kali itu? Seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Seminggu sekali. Selama 8 bulan. Dia sekarang sudah bisa vibra. Gitu. Sudah bisa nyanyi yang lembut, keras gitu. Ya udah ada feel-nya juga gitu. Karena gue selalu bilang sama dia, dengerin lagu yang banyak biar di otak kita tuh semakin banyak referensi gitu. Jadi 8 bulan ya? 8 bulan. 8 bulan. Nah, kalau misalnya nih lo juga... Tapi itu nggak jadi patokan ya, tergantung orangnya ya gitu. Tapi paling lama 8 so far yang udah pernah... Yang udah pernah gue ini tuh 8 bulan. Paling lama itu ya? Paling lama itu. Kalau paling cepet? Kalau paling cepet, paling 6 bulan lah ya. Oh iya, oke. Ya, itu berarti dia udah lebih udah lebih bisa nyanyi dibanding yang from zero itu ya. Udah tahu lah gimana cara nyanyi yang baik gitu. 6 bulan. Cara memproduksi suara yang baik gitu. Nah, sekarang kan mungkin lo semua yang pengen diajar vokal sama Coach Indonesian Idol Melto Sinyal. Gimana sih caranya kalau mau daftar kelas vokal lo? Waduh, saya lupa lagi.
Nanti aja lihat di ininya di IG. Iya, IG-nya Jadi apa? kita punya Melto Vocal Class tuh punya IG namanya Melto Vocal Class, MELTHO Vocal Class. @Melto Vocal Class. Nah, di situ nanti ada cara daftarnya ke nomor mana, kemana gitu. Karena gue lupa. Thank you semua yang udah nonton episode ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe dong pastinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.